Tapi gini, sebelum nanti kita lanjutkan, kita dengarkan dulu ada satu statement dari Presiden Prabowo yang mengatakan bahwa kita harus siap dikritik, kita siap dikontrol, diawasi. Kita dengarkan dulu. Kita harus mau diawasi, kita harus mau dikoreksi, kita harus mau dikritik, saudara-saudara. Tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Tidak ada Presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Oke, saya ke Bung Kurniawan. Karena tadi disampaikan oleh Bung Ubed bahwa ya jangan salah membaca antara data kuantitatif dengan ada kualitatif, peristiwa-peristiwa yang sangat gamblang di depan publik, ada kekerasan kepada aktivis, kemudian ada yang dilaporkan hanya gara-gara berpendapat berbeda dengan, sementara satu sisi Presiden juga di tempat umum juga mengatakan bahwa kita harus siap dikritik. Anda mau menyampaikan apa sebetulnya? Iya, Mas Yogi, sesuai dengan tema diskusi kita ini kan menjawab krisis dengan kritis dan logis. Ya. Jadi kritis dan logis itu harus ada benang merahnya, Mas Yogi. Misalnya, tadi disampaikan penyiram air keras, pelaporan langsung melompat ke Presiden Prabowo yang anti kritik dan tidak tergambar data kuantitatif tadi. Dan layak dijatuhkan. Padahal di dalam forum Presiden Prabowo menjawab itu, pertanyaan Mbak Najwa dijawab oleh Presiden, apakah ucapan atau untayan kalimat Presiden dalam forum itu menyelesaikan masalah? Tidak, Mas Yogi. Maka dari itu setelah ucapan Presiden ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Dalam hitungan hari pelakunya tertangkap, sekalipun masih ada catatan terhadap proses itu, tapi paling tidak diungkap siapa orang yang keji dan biadab. 4 orang itu yang menyiram wajah warga negara namanya Andri Yunus. Itu yang pertama, Mas Yogi. Supaya jelas, Mas Yogi, tadi saya mau lanjutkan soal bagaimana Presiden terbuka terhadap diskusi. Mas Yogi tentu ingat saat bulan Ramadan, seluruh masyarakat mendiskusikan tentang situasi geopolitik. Ya. Presiden menangkap itu, maka Presiden sempat, Mas Yogi, mengundang mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, duta besar, mantan Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi tentang geopolitik. Dan juga tadi sudah 2 kali Presiden Prabowo menjawab mengundang tokoh-tokoh dan jurnalis. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ketika ingin mengambil sebuah keputusan atau keputusan sudah diambil, Presiden ingin mendengar pandangan dari berbagai pihak. Sehingga kalau orang mengatakan Presiden hanya mendengar yang baik-baik saja, tentu patah dengan adanya forum-forum tersebut. Mas Yogi, tadi saya sudah sampaikan data, ucapan Presiden sudah diputar oleh Kompas TV, dan perbuatan untuk mengadakan diskusi itu juga sudah nyata dan faktual. Saya ingin tambahkan satu, Mas Yogi. Di dalam peraturan perundang-undangan kita hari ini, di dalam KUHP, untuk pertama kali, Mas Yogi, kata demokratis itu dicantumkan. Di dalam bagian penjelasan KUHP, singkat saja Mas Yogi, disebutkan di sini, dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden. Pada dasarnya kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap kepentingan masyarakat. Jadi ucapan, perbuatan, tindakan, hukum sudah memberikan pagar yang jelas dan pemerintah berusaha untuk comply dengan seluruh itu, Mas Yogi. Maka dari itu mungkin tercermin dalam survei LSI tadi. Oke. Saya singkat sebentar. Singkat. Silakan. Singkat aja. Jadi saya kira itu ada 2 poinnya. Jadi ketika Presiden mengatakan boleh dikritik, itu narasi itu tidak sampai mampu diterjemahkan sampai ke lapis bawah kekuasaan. Itu problem. Tapi artinya memungkinkan bisa terjadi mungkin tidak mampu menerjemahkan, atau bisa jadi pembangkangan dari lapisan struktur sampai ke bawah. Kemudian yang kedua,
proses presiden memanggil para tokoh itu setelah presiden membuat keputusan masuk ke BOP tanpa lewat DPR, ya, yang kemudian para analis hukum tata negara menyebut melanggar pasal 13, baru setelah itu mengumpulkan para tokoh, lalu bukan diskusi, tapi presiden menjelaskan keputusannya sehingga kemudian membuat forum itu tidak terjadi dialog yang setara. Mas gitu. Ubed tiap menit kalau Mas Ubed buka media sosial, ada kritik banyak sekali kepada kebijakan presiden. Mas Ubed apakah pernah melihat ada wajah pejabat negara selevel menteri diganti wajahnya dengan binatang? Ada tergambar, adakah itu sudah offside, Mas? Saya mau Tapi mengatakan tidak ini, ada pelaporan dari pemerintah. Mas Ramdan, jadi kan Anda tadi mengatakan bahwa presiden sudah sangat terbuka mengundang tokoh masyarakat, tapi yang saya cermati ketika presiden mengundang para tokoh agama itu terjadi setelah presiden memutuskan masuk BOP. Tapi apakah Mas agak apakah itu kemudian menjadi alasan apa yang Anda keluhkan? Apakah itu semua menjadi alasan untuk sebuah impeachment? Untuk mengatakan bahwa itu adalah rezim otoriter. Saya ingin mengatakan begini, Mas Yogi. Saya pikir saya tadi agak geleng-geleng kepala karena ada yang nggak tertib dalam cara kita mengolah informasi dan mengambil kesimpulan. Apa misalnya? Contoh, dikatakan bahwa di demokrasi nggak ada represi. Represi adalah sebuah tindakan dari penegakan hukum, bisa saja. Saya nggak mengatakan di Indonesia ya, bisa saja dimungkinkan ada penegakan hukum. Satu, tidak ada namanya demokrasi itu tidak bisa membedakan antara idealitas teori demokrasi dengan praktek empirik. Gini, jadi Mas Ubed, itu berbeda. Mas Ubed, Jadi saya mau bilang gini, Mas Ubed. Ya, saya nggak tahu karena mungkin Anda seorang pengajar ya, hidup dalam idealitas teori. Tapi saya mau saya ingin mengatakan bahwa tidak ada namanya kondisi negara ideal, platonik itu ya. Pasti ada apart-apart koersinya untuk melakukan penegakan hukum, pasti akan ada benturan-benturan masalah. Itu pasti ada, sejauh tidak melanggar HAM ya, sejauh tidak melanggar HAM. Kedua, dikatakan bahwa pernyataan saya Pak Prabowo itu tidak suka didebat dan batal pernyataan saya tadi. Saya bisa bersaksi karena pelakunya saya sendiri dalam sebuah rapat kabinet. Ketika Pak Prabowo punya skema tertentu penanganan kemiskinan tentang pertanian, tentang apakah petani miskin perlu dikasih lahan 2 hektar atau perlu konsolidasi. Ketika beliau sudah memutuskan, saya mengatakan, Pak Presiden, rasa-rasanya akan lebih baik kalau skenario seperti ini. Dan kita tahan dulu. Itu kemudian beliau cabut. Artinya saya mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa tidak terjadi pembatalan keputusan presiden karena pendapat menterinya, tidak terjadi karena itu pernah terjadi. At least dalam kasus saya, ada beberapa kasus yang lain juga. Kedua, Bung Budiman, Mas Ubed, kita tahan dulu karena kita harus jeda. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Tetaplah di Satu Meja The Forum. Sangat menarik.